Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali dengan saya Bilqis Sabila dalam program Kominfo Newsroom. Pemirsa, inilah Kominfo Newsroom selengkapnya. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyerahkan 2.000 sertifikat tanah kepada masyarakat Kabupaten Cilacap. Presiden Joko Widodo mengatakan akan menyerahkan urusan penerbitan atau pembagian sertifikat tanah yang kurang sedikit lagi kepada presiden berikutnya apabila tidak bisa selesai pada tahun ini. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam acara penyerahan sertifikat tanah di Cilacap, Jawa Tengah mengatakan akan menyerahkan urusan penerbitan atau pembagian sertifikat tanah yang kurang sedikit lagi kepada presiden berikutnya apabila tidak bisa diselesaikan pada tahun ini. Menurutnya berdasarkan perkiraan urusan penyelesaian sertifikat tanah di seluruh Indonesia bisa selesai pada masa kepemimpinannya. Namun karena ada pandemi COVID-19, target penyelesaian sertifikat tanah mesti mundur 1 tahun. Pada kesempatan itu, Presiden menyerahkan 2.000 sertifikat tanah kepada masyarakat yang terdiri dari 1.122 sertifikat dari pendaftaran tanah sistematis lengkap dan 878 sertifikat tanah timbul yang termasuk program redistribusi lahan. Presiden kembali mengatakan bahwa sertifikat tanah merupakan hak bukti atas kepemilikan tanah guna mencegah timbulnya konflik lahan. Presiden Joko Widodo juga mengingatkan agar masyarakat yang akan mengagungkan tanahnya ke bank agar mengkalkulasi dengan benar supaya dapat dicicil angsuran di bank serta menggunakan pembiayaan untuk modal kerja. Saya titip hati-hati pegang sertifikat ini, kalau mau dipakai jaminan, mau dipakai atau agunan itu dihitung betul. Bisa nyicil enggak, bisa ngangsur enggak itu dihitung betul, jangan sampai keliru hitung. Kalau bisa itu, wah masuk, keuntungan saya 10 juta, nyicilnya hanya 5 juta, enggak apa-apa. Penjian pendet, ambil itu yang namanya kredit di bank, enggak apa-apa. Tapi saya titip, kalau sekali lagi, kalau dapat pinjaman dari bank itu, semuanya dipakai modal usaha, semuanya dipakai untuk modal kerja. Presiden Joko Widodo mengingatkan Komisi Pemilihan Umum harus bersikap netral dalam pemilihan serentak 2024. Hal tersebut disampaikan Presiden saat memberikan arahan pada rapat konsolidasi dalam rangka persiapan pemilu 2024 di Jakarta. Jelang 42 hari Pesta Demokrasi Indonesia, Presiden Joko Widodo kembali menekankan seluruh aparatur negara dan jajaran Komisi Pemilihan Umum pusat maupun daerah untuk bersikap netral dalam pemilihan umum 2024. Menurutnya, sikap netral penting untuk dilaksanakan demi menjaga legitimasi hasil pemilihan umum 2024. KPU juga betul-betul netral. Tidak memihak. Tidak memihak. Bertindak sesuai aturan saja. Ini bertindak sesuai aturan saja, KPU bisa dicurigai. Ya kan? Apalagi KPU mencoba untuk melenceng dari aturan. Ini yang harus sekali lagi kita jaga bersama-sama, jangan sampai terjadi. Dalam kesempatan yang sama, Presiden Jokowi juga mengingatkan bahwa KPU harus siap mempersiapkan dengan matang penyelenggaraan pemilu mulai dari kesiapan petugas, ketersediaan logistik, distribusi logistik hingga sistem teknologi. Mengingat pemilu 2024 menjadi sangat kompleks dengan melibatkan 204.807.222 pemilih yang tersebar di 38 provinsi. Jika dirinci lebih jauh dapat terbagi lagi atas 514 kabupaten kota, 7.277 kecamatan, dan 83.771 desa. Saya mengajak jaminan kehandalan sistem informasi dan perangkat-perangkat penunjang pemilu harus berfungsi dengan baik, harus
transparan, terbuka. Jangan sampai terjadi pertasan, hati-hati mengenai ini. KPU mampu menjalankan tugas dengan baik. Pemerintah mendukung sepenuhnya agenda kerja KPU agar pemilu berjalan dengan jujur dan adil. Pemilu berjalan dengan baik, sukses dan lancar. Pemirsa, mengawali tahun 2024, Presiden Joko Widodo meresmikan 4 terminal bus yang berada di 2 provinsi berbeda, yakni di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dari peresmian terminal baru ini, Presiden meyakini akan peningkatan layanan di terminal bus untuk turut membantu mendorong ekonomi masyarakat sekitar terminal. Mengawali tahun 2024, Presiden Joko Widodo pada Selasa 2 Januari 2024 meresmikan 4 terminal bus yang telah direvitalisasi. Keempat terminal itu yakni Terminal Purworejo, Terminal Mendolo, Terminal Purboyo, dan Terminal Patria. Keempat terminal tersebut berada di Purworejo, Wonosobo, Madiun, dan Blitar. Namun pusat peresmian dilakukan di Terminal Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Merupakan terminal tipe A, diharapkan kehadiran keempat terminal ini akan memperluas konektivitas antar wilayah dan kota. Dengan adanya revitalisasi, Presiden Joko Widodo berharap terminal tersebut tidak hanya melengkapi sarana-prasarana transportasi, namun juga mendorong perputaran ekonomi daerah dan mendorong visi Indonesia Emas 2045 dari sektor infrastruktur. Revitalisasi Terminal Purworejo di Jawa Tengah dibangun di atas lahan seluas 11.890 meter persegi dengan total anggaran sebesar 30 miliar rupiah. Sementara revitalisasi Terminal Wonosobo yang dibangun di lahan seluas 29.319 meter persegi telah dilakukan sejak Mei 2023 dengan memakan anggaran 20 miliar rupiah. Dan revitalisasi Terminal Patria dibangun dengan anggaran 65 miliar rupiah dengan luas lahan sebesar 3.950 meter persegi. Sedangkan Terminal Purboyo dibangun dengan anggaran 30 miliar rupiah dengan luas lahan 3,2 hektar. Revitalisasi terbukti mampu meningkatkan pergerakan masyarakat. Hal ini tercermin dari volume kendaraan di Terminal Patria yang meningkat hingga 95% pada momen Nataru kemarin. Revitalisasi mengedepankan konsep bangunan hijau yang ramah lingkungan. Mestinya yang namanya terminal bus itu ya seperti ini. Tadi saya sudah lihat ke dalam. Kalau dulu yang namanya terminal bus, image-nya adalah preman. Ini sudah hilang. Terminal bus adalah tempat pelayanan, juga memberikan dukungan kepada peningkatan ekonomi. UMKM harus semuanya terlibat di dalamnya. Dan saya minta Pak Menteri Perhubungan di kota-kota yang lain juga mulai dilihat agar terminalnya yang bagus tidak hanya di Purworejo saja, tidak hanya di Wonosobo saja, tidak hanya di Blitar, tidak hanya di Madiun saja, tetapi di semua kota di seluruh tanah air ini terminalnya memiliki standar yang sama. Selain meresmikan 4 terminal, Presiden juga meresmikan 3 jembatan di Kabupaten Banyumas. Ketiga jembatan tersebut menghabiskan anggaran sebesar 251 miliar rupiah. Sehingga Presiden berharap ketiga jembatan tersebut mampu untuk mempercepat mobilitas masyarakat, barang, dan juga jasa. Usai meresmikan 4 terminal, Presiden Joko Widodo bertolak ke Kabupaten Banyumas untuk meresmikan pembangunan 3 jembatan. Ketiga jembatan tersebut yakni Jembatan Tajum Margasana, Tajum Karangbawang, dan Jembatan Juruk B yang menghubungkan kota Solo dan Karanganyar. Dalam sambutannya, Presiden menyampaikan ketiga jembatan tersebut dibangun dengan menghabiskan anggaran mencapai 251 miliar rupiah. Dengan rincian 72 miliar rupiah untuk Jembatan Tajum Margasana, 89 miliar rupiah untuk Tajum Karangbawang, dan 90 miliar rupiah untuk Juruk B. Dari ketiga jembatan ini, Presiden berharap mobilitas masyarakat, barang, dan jasa dapat lebih cepat dan mendorong perputaran roda ekonomi masyarakat setempat. Ini akan memperbaiki, akan merevitalisasi jembatan-jembatan yang memang sudah saatnya untuk diperbarui karena beban
transportasi, beban logistik yang ada di atas jembatan semakin hari semakin berat. Dan kita harapkan dengan jembatan baru ini, mobilitas barang, mobilitas orang akan semakin terjamin keamanannya, juga kecepatannya. Pada siang hari ini saya resmikan jembatan Tajum Margasana Banyumas, yang kedua jembatan Karangbawang Banyumas, dan jembatan Juruk B Solo Karanganyar. Pemirsa, kami akan kembali dengan beragam informasi lainnya. Usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.